Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melampahkan rahmat serta taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di majelis online ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Dua kalinya sholawat serta salam tetap dicurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan seperti saat ini. Tiga kalinya sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan tentang validitas dan reliabilitas. Yang pertama, saya Muhammad Sholeh Salahuddin akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis validitas. Pengertian validitas. Secara etimologi, validitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu valid, yang artinya suatu yang bisa diterima menurut hukum. Singkatnya, valid dapat diartikan benar atau sah. Sedangkan validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesohihan yang mengarah pada ketetapan interpretasi suatu prosedur evaluasi yang sesuai dengan tujuan pengukurannya. Ada dua unsur penting dalam validitas ini. Pertama, validitas menunjukkan suatu derajat, ada yang sempurna, ada yang sedang, dan ada pula yang rendah. Kedua, validitas selalu dihubungkan dengan suatu putusan atau tujuan yang spesifik. Yang kedua, jenis validitas. Menurut konsep baru validitas, ada 4 jenis validitas. Antara lain, validitas terkait isi adalah pengujian validitas dilakukan atas isinya untuk memastikan apakah isi instrumen mengukur secara tepat keadaan yang ingin diukur. Yang kedua, validitas terkait cerita. Sebuah ukuran validitas yang ditentukan dengan cara membandingkan skor-skor tes dengan kinerja tertentu pada sebuah ukuran luar atau yang lain. Validitas jenis ini bertujuan untuk menilai kemampuan tes. Yang ketiga, validitas terkait konstruk adalah validitas tes yang butir-butir soalnya mengukur aspek berpikir sesuai dengan konsep atau pendekatan yang digunakan untuk mengurai aspek berpikir tersebut. Yang keempat, validitas muka adalah validitas yang berkenaan dengan apakah tes tersebut terlihat valid, terlihat baik bagi peserta tes. Validitas muka terkait dengan transparansi atau relevansi tes dalam pandangan peserta tes. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Nuha. Baik, saya Nuha Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Sholeh. Poin yang kedua yaitu pengertian dan jenis reliabilitas. Yang pertama, pengertian reliabilitas. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris. Berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Nah, reliabilitas tes itu berkenaan dengan pertanyaan, apakah suatu tes teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Suatu tes dapat dikatakan reliable atau mempunyai keajikan jika diujikan berkali-kali pada waktu atau kesempatan yang berbeda, namun selalu memberi hasil yang sama. Dan selanjutnya mengenai jenis reliabilitas. Jenis reliabilitas dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu reliabilitas antar pemeriksa. Reliabilitas jenis ini terlihat jika pemeriksa yang berbeda memeriksa hasil tes yang hasilnya mirip atau sedikit berbeda variasinya. Dua cara terkait dengan penggunaan reliabilitas antar pemeriksa adalah menguji kemiripan pemeriksa dalam mengkategorisasikan butir soal dan menguji bagaimana kemiripan pemeriksa dalam memberi skor butir soal. Jenis reliabilitas yang kedua yaitu reliabilitas tes-tes ulang. Reliabilitas jenis ini terlihat jika pemeriksa yang sama pada saat yang berbeda memperoleh hasil tes yang mirip. Selanjutnya, jenis reliabilitas yang ketiga yaitu reliabilitas bentuk paralel. Reliabilitas bentuk paralel dapat dilihat pada saat yang sama. Pemeriksa-pemeriksa yang berbeda melaksanakan pengujian tes yang berbeda
dengan hasil yang mirip. Jenis-jenis pertanyaan pada tes berbeda tetapi memiliki konstruksi tes yang sama. Reliabilitas jenis ini digunakan untuk menilai hasil dari dua buah tes yang memiliki konstruksi sama. Jenis reliabilitas yang keempat yaitu reliabilitas konsistensi internal. Reliabilitas jenis ini terlihat jika seorang pemeriksa memberikan tes yang berbeda jenis pertanyaannya, tetapi konstruksinya sama dengan hasil yang mirip. Reliabilitas jenis ini digunakan untuk menilai konsistensi seluruh butir soal dalam suatu tes. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nasri. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang penerapan validitas dan reliabilitas dalam pembuatan butir soal. Sebuah alat ukur berupa tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan norma atau kriteria tertentu. Dalam arti ada kecocokan antara hasil tes tersebut dengan norma atau kriteria yang dinyatakan sebelumnya. Untuk menguji validitas setiap butir soal maka skor-skor yang ada pada butir soal tersebut dikorelasikan dengan skor totalnya. Skor tiap butir soalnya dinyatakan skor X dan skor total skor tiap butir soal dinyatakan skor Y. Dengan diperolehnya indeks validitas tiap butir soal dapat diketahui butir-butir soal manakah yang memenuhi syarat dilihat dari indeks validitasnya. Selanjutnya, menghitung koefisien validitas instrumen yang diuji yang nilainya sama dengan korelasi hasil langkah sebelum dikali koefisien validitas instrumen terstandar. Konsep reliabilitas adalah penting dalam pengujian kinerja seperti halnya pada tes kertas dan pensil. Namun demikian, masalah reliabilitas yang muncul pada tes kinerja berbeda dengan masalah reliabilitas pada tes kertas dan pensil. Tes kertas dan pensil terdiri dari butir-butir pertanyaan berujung tertutup atau jawabannya pasti. Sedangkan tes kinerja yang sifatnya sama dengan tes esai atau uraian sifat berujung terbuka, sehingga masalah reliabilitasnya yang dihadapi pun berbeda. Sekian, itu tadi penjelasan dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.